Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati wakil beliau ini adalah keluarga besar Masjid Istiqlal Jakarta. Karena tidak gampang menjadi khatib. Beliau sudah pernah menjadi khatib di Masjid Istiqlal Jakarta. Orang yang sangat mencerahkan di Kalimantan Timur ini. Kita sangat membutuhkan pemimpin Kalimantan Timur, orang-orang seperti ini. Yang saya hormati Senior Dr. Haji Zamzam Gandro beserta Ibu. Ya. Ini salah seorang orang pintarnya Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya beliaulah yang mungkin tepat menjadi Ketua Mahkamah Agung, tapi karena Allah yang menentukan lain. Tapi insya Allah Mahkamah Agung di hati rakyat itu lebih penting. Yang saya hormati di sini ada Wakil Ketua Umum, Pimpinan Pusat Pondok Pesantren As-Saadiyah, Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin, ya, yang datang bersama kami dari As-Saadiyah Pusat. Yang saya hormati Direktur Bidang SDM IKN, ini salah seorang mahasiswa cerdas kami di Jakarta, ya. Ibu Susiani Afandi. Saya jadi saksi bahwa beliau pernah mendampingi kami di beberapa lembaga, termasuk ada namanya Yayasan Padi Kasih, bantuan dari Amerika, Catholic Relief for Services, jadi bantuan dari Amerika, dari komunitas Katolik di Amerika, tapi yang dipercaya ketua yayasannya adalah saya nggak tahu. Akhirnya beliau mendampingi kami untuk mendistribusikan anggaran yang besar itu ke masyarakat Indonesia tanpa membedakan agama apapun. Di sini juga hadir sahabat saya, Wakil Rektor UIN Samarinda, ya, Profesor Dr. Haji Muhammad Nasir. Ya. Alhamdulillah, kita berharap ke depan ini adalah kader yang terbaik kita juga, insya Allah.
Kemudian tentu yang kita sama-sama banggakan, Ananda atau Adinda, ya, pimpinan pondok pesantren yang baru saja wisuda, Izzul Al-Quran As'adiyah, ya, Dr. Kiai Haji Abdurrahman Akase. Beliau ini saya kenal betul karena juga mengambil program S3 di PT IKI Jakarta dan alhamdulillah punya nama yang bagus di Jakarta. Ya. Sebetulnya kami ingin menahan supaya tidak kembali ke Kalimantan Timur. Jakarta juga membutuhkan beliau, tetapi kami berharap bahwa menanam pohon masa depan di Kalimantan Timur yang akan menjadi IKN, maka itu kita relakan kembali. Seperti kita ketahui bahwa 2 hari yang lalu telah ditandatangani Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta menjadi sebuah universitas. Universitas Perguruan Tinggi Al-Quran, Ilmu Al-Quran Jakarta. Kebetulan rektornya juga adalah saya, adalah rektor PT IKI. Ada cerita, setiap kali periodenya akan habis, itu di demo para mahasiswa, dosen, karyawan. Demonya bukan meminta mundur, tapi minta kepada yayasan supaya diperpanjang. Ini aneh. Kemudian juga ada di sini Adinda, kebanggaan kita, ya, yang mewakili Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, Dr. Ishak. Semoga bukan menjadi wakil lagi, nanti akan datang. Insya Allah harapan kita masa depan, siapa yang berkecimpung di lingkungan pondok pesantren, insya Allah itu doanya akan makbul. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya garis bawahi, siapa yang berkecimpung membantu pondok pesantren, itu pasti akan menjadi as'ad, orang yang lebih mujur, orang yang lebih, ya. Dan di sini juga ada orang tua kita yang perlu kita sebutkan namanya, ya. Dan Bapak yang memberikan wakaf tanahnya, ya, yaitu Bapak Haji Andi Muhammad. Mohon berdiri Bapak. Inilah keluarga yang berasal dari Bone, ya, dan ternyata juga ada hubungan keluarga. Saya baru tahu kalau di sini beliau, dan insya Allah akan mewakafkan untuk tahap pertama 12 hektar di tidak jauh dari IKN kita. Ya. Terima kasih Bapak. Semoga pasti menjadi amal jariah yang akan kita panen nanti di surga insya Allah. Mambanallahu baitan, mambanallahu masjidan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, apalagi kalau pesantren, maka itu nanti akan dibangunkan istana nanti di surga. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku semuanya yang tadi kita wisuda yang sangat mengharukan, luar biasa. Saya mengundang kepada anak-anakku semuanya, kalau berkenan lanjut di PT IKI, perguruan tinggi sekarang yang paling favorit. Iya. Kenapa? Karena sementara perguruan tinggi sekarang ini, baik negeri maupun
Jakarta juga, termasuk apalagi perguruan tinggi swasta. Tapi PTIQ itu justru membludak, daftar ngantrinya 1 tahun. Inilah PTIQ. Bahkan ada beberapa mahasiswa sudah semester 3 di UIN Jakarta, tahun lalu nggak lulus, turun kembali menjadi semester 1 di PTIQ. Ada apa dengan PTIQ? Karena memang kalau orang akan teringat dengan MTQ, di mana ada MTQ, Dewan Hakimnya, pesertanya, panitranya, semuanya adalah didominasi orang-orang PTIQ. Karena kumpulannya para karya internasional di situ. Ya, mubalik di TV-TV, muazzin di TV-TV, itu dominan mereka semuanya. Dan alhamdulillah hari ini saya berdiri di sini selaku Ketua Umum Pondok Pesantren As'adiyah yang baru dipilih oleh kawan-kawan secara aklamasi. Sebetulnya saya punya alasan untuk tidak bisa menerima ajakan teman-teman, tetapi karena namanya seorang santri, polo pani, narek keparenta antri guru, tempat din ditolak. Bicara toriolo ya. Jadi artinya patah kedua sayap. Pokoknya tidak boleh kita menolak, harus kita tetap terbang dengan cara apapun apabila itu perintah antri guru, perintah senior guru. Bapak Ibu sekalian, insya Allah Al-Quran itu akan menjadi isu masa depan, dan memang selalu menjadi isu masa lampau juga. Sekedar untuk informasi Bapak Ibu sekalian, yang the bestseller buku atau terbitan-terbitan yang paling laris di Amerika sekarang ini itu di negeri minoritas muslim. Itu di negeri minoritas muslim dalam sebuah majalah perbukuan. Jadi orang ialah kaum akademisi. Ya. Jadi saya ingat ya waktu masih saya di Amerika, saya pernah tugas sebagai dosen di Amerika ya. Pokoknya beberapa kali saya kembali ke Amerika. Terakhir tahun 2004-2005 penugasan terakhir saya di sana itu Pak Presiden meminta saya pulang, Pak Nasar pulang, negara kita juga membutuhkan Anda. Padahal kami sudah enak-enak di Amerika bersama keluarga, semua punya rumah di sana. Tapi demi cinta saya terhadap negeri kami sendiri, apalagi ibunda saya waktu itu sakit keras, saya tidak ingin ibunda saya meninggal tidak di pangkuan saya. Terbang dari Amerika ke Indonesia itu bisa 24 jam Bapak Ibu sekalian. Saya takut ibunda saya tidak bisa saya melihat mayatnya kalau saya tinggal di Amerika. Ibu saya tidak bisa ke Amerika. Nah, itulah ibu bapak sekalian. Di Amerika, kitab suci yang paling aktif keluar masuk di laboratorium ialah Al-Quran. Postulat, apa itu postulat dalam ilmu penelitiannya? Semacam statement-statement ilmiah akademik yang tak terbantahkan sekarang ini adalah Al-Quran. Maka itu ada yang mengatakan postulat ilmiah atau ayat-ayat kauniyah yang ada dalam Al-Quran itu tidak perlu diteliti lagi. Ya. Karena semua pernyataan sains di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan teori-teori saintifik modern. Ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Samsan Ganro itu sudah dipresentasikan di PBB tahun 2008, Pak.
Dr. Isaru Imoto dan sekarang sudah menjadi profesor di Shiba University di Jepang. Ya. Dan itu tak terbantahkan. Air yang dibacakan doa-doa, di samping air itu akan berubah kristal airnya menjadi sangat cantik. Ini membuat banyak orang masuk Islam. Ya. Air yang paling istimewa menurut penelitian beliau itu ialah air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam? Semenjak hadirnya air Zam-Zam tidak pernah berhenti orang berdoa di atasnya. Makin sering kita berdoa di sekitar air, maka molekul dan kristal air itu nanti akan berubah menjadi kristal yang sangat cantik. Itu ada di komputer saya kalau Bapak Ibu membutuhkan hasil penelitian itu. Ya. Ada murid saya di Washington. Saya diperlihatkan tangannya, Pak. 13 tahun cuci darah. Karena kan ternyata kalau orang cuci darah Bapak Ibu 2 kali, 3 kali seminggu, itu jarumnya itu besar-besar. Jadi cacat ini anggota badannya 13 tahun cuci darah. Sampai kakinya pun diperlihatkan saya. Nekat mau haji. Kata dokternya, kamu gak boleh naik haji. Bagaimana cuci darah di Mekah, di Madinah? Jutaan orang seperti itu. Enggak, saya mau ke Madinah, saya mau ke Mekah. Itu tanggung jawab saya. Akhirnya dikasihlah pengantar dari dokternya di Washington, di Johnson University, tempat saya itu ya mengajar. Kamu harus 3 kali cuci darah. Begitu dia sampai ke di Mekah, ya, tidak langsung ke hotelnya, langsung ya sujud di depan Ka'bah, lalu meminum air Zam-Zam. Iya. Sudah terlambat cuci darah 1 hari. Hampir 2 bulan tinggal di Mekah dan Madinah, hanya 8 kali cuci darah, padahal mestinya kan 3 kali seminggu kan. Dan pulang dari Mekah, Bapak Ibu, ini true story karena ini saya bicara langsung Bapak Ibu. Di kedutaan Amerika, di kedutaan Indonesia di Amerika, dia ceritakan ketika saya sedang ceramah, saya salamin tangannya, ya, karena dia Muslim, ya. Dia bilang begini, saya ditelepon dokter saya, Pak, kok kenapa kamu lama banget di Mekah? Kenapa belum pulang ke Amerika? Masih hidup atau sudah mati? Saya sudah di Washington, saya sudah di Amerika. Loh, kenapa nggak pernah balik untuk cuci darah di rumah sakit? Kata beliau, saya tidak perlu cuci darah lagi. Dokternya yang datang. Ya. Obat apa yang dikasih kamu di Mekah? Enggak, saya nggak bawa obat apapun. Lalu apa? Saya hanya minum air Zam-Zam. Ini ada Pak Zam-Zam ngantor ini. Ya. Dia ambillah sampel air Zam-Zam itu di laboratorium. Ternyata Bapak Ibu sekalian ditemukan bahwa kadar air Zam-Zam itu yang selalu orang berdoa di atasnya itu memang sangat berbeda. Kalau kita baca hadisnya kan memang banyak keistimewaannya air Zam-Zam, bisa menjadi obat. Zat besinya sangat kuat. Di Unhas juga pernah melakukan percobaan Bapak Ibu. Sama-sama air, satu air sumur dan satu air Zam-Zam. Lebih cepat mendidih air biasa, tapi air Zam-Zam itu terlambat mendidihnya. Ternyata diteliti bahwa kadar zat air Zam-Zam itu zat besinya sangat tinggi. Kalau kita di Indonesia zat besi itu diperoleh dari bayam, hijau-hijauan itu kan. Di Mekah mana ada bayam, padang pasir kan. Tapi Masya Allah, ternyata zat besi yang sangat kuat itu ada di air Zam-Zam. Maka itu kalau orang minum air Zam-Zam itu tahan untuk tidak makan tuh. Kenapa ada zatnya tuh? Kayak kalau orang diinfus itu kan Bapak Ibu. Kalau orang diinfus itu tidak perlu makan sebetulnya, karena dicampur dalam air infusnya itu zat-zat atau gizi yang diperlukan, nutrisi yang diperlukan. Yang menarik bahwa air Zam-Zam ini 75 juta liter per musim
haji itu disedot tapi tidak pernah berubah sedikit pun. Lehernya itu, sumur itu ada 2 sumur di bawah itu kan Bapak Ibu. Tidak pernah kering, tidak pernah berkurang. Subhanallah. Jadi Al-Quran ini semakin canggih teknologi, semakin terungkap kebenarannya. Iya. Ada ayat dalam Al-Quran Bapak Ibu. Sejak dulu ulama tafsir kita itu dia tidak pernah menafsirkan apa maknanya itu. Wa 'alaiha 19 dan di atasnya ada angka 19. Ulama-ulama tafsir 19 itu 19 malaikat, 19 petala langit, macam-macam lah penafsirannya itu. Tapi dalam penelitian, ya, seorang ahli matematik, ya, Dr. Muhammad Satu, ya, meneliti bahwa ternyata komposisi penyusunan Al-Quran itu menggunakan rumus 19. Dalam ilmu matematika Bapak Ibu sekalian, kombinasi antara angka yang paling rendah dan yang paling tinggi, satu yang paling rendah kan, yang paling tinggi adalah 9, kombinasi 1 dan 9 itu adalah angka pembagi yang paling berat dalam ilmu matematik. Tapi Profesor Dr. Rashad Khalifa menemukan, ya, orang warga negara Amerika, turunan Mesir, ya, menemukan bahwa Al-Quran itu yang dihafal tadi, halamannya pun juga dihafal, barisnya pun juga dihafal. Itu luar biasa Al-Quran itu. Bahkan menurut Profesor Dr. Roger Berg, ya, ini seorang guru besar linguistik di Sorbonne, Paris University, waktu saya masih kuliah di Perancis, karena saya pernah ngambil 1 semester juga di Perancis waktu itu, ya, masih hidup beliaunya waktu itu, tahun 94-95 saya di Perancis. Dia menemukan mustahil Al-Quran itu buatan manusia. 6 tahun lamanya tinggal di Mesir, bahasa Arabnya itu luar biasa, waktu itu belum masuk Islam. Karena kalau Quran itu disusun 15 baris per halaman Bapak Ibu, 15 baris per halaman, maka itu akan kita temukan kalimat atau kata-kata yang aneh. Misalnya huruf apa, Allah di dalam Al-Quran itu ada banyak kan, Allah di sudut kanan, di sudut kiri halamannya itu juga ada Allah. Malaikat misalnya mungkin di tengah-tengahnya halaman itu, di sebelah kirinya juga ada kata malaikat, ya. Ada kata-kata huwa di tengah bawah, di tengah kiri juga ada huwa. Nah, kalau ditutup Al-Qur'annya simetris, Allah bersentuhan dengan Allah, malaikat bersentuhan dengan malaikat, dan huwa bersentuhan dengan huwa. Setiap halaman ada 7, ada 5, ada macam-macam persentuhannya. Mustahil Al-Qur'an ini, ya, buatan manusia. Itu 1 tahun juga ngambil program di Belanda, ya. Saya kejar sampai ke penerbitnya di Italia. Saya ke Italia, Pak, ini sudah nggak cetak ulang lagi. Saya ingin memperlihatkan ke masyarakat Indonesia ada Quran seperti ini. Setiap halamannya itu bersentuhan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Iya, Bapak Ibu sekalian. Profesor Rashad Khalifa dia menjumlah, misalnya gini Bapak Ibu. Alif Lam Mim. Ada 3 juz tuh Alif Lam Mim tuh. Surah Al-Baqarah. Jumlahkan seluruh kosakata yang diawali dengan alif. Ya, gampang. Suruh komputer jumlahkan indeks Al-Quran, seluruh kosakata yang diawali dengan alif, jejer di atas di komputer itu, suruh komputer jumlahkan sama dengan sekian. Berapa kosakata diawali dengan lam, komputer bisa menjumlahkan berapa. Mim berapa, jejer dari atas ke bawah sama dengan sekian. Ya, itu nanti pasti bisa dibagi 19. Kalau tidak bisa dibagi 19, maka itu Quran palsu. Ada berapa surah yang diawali dengan alif lam mim, itu digabungkan semuanya
kosakata yang diawali dengan alif, lam dan mim itu juga masih bisa dibagi 19. Dahsyat. Selama ini fawatihus suwar kita nggak tahu apa artinya. Allahu a'lam bimuradihi. Nanti ananda yang hafal Quran, coba lihat. Kaf, ha, ya, ain, shad itu surah Maryam. Jumlahkan seluruh huruf kaf, ha, ya, ain, shad dalam surah Maryam itu bisa dibagi 19 atau jumlahnya 19. Tasimin, ain, sin, qaf, yasin, taha, hamim, semua fawatihus suwar kalau itu dijumlahkan semua huruf-hurufnya dalam surah itu harus bisa dibagi 19, karena kalau tidak itu Quran palsu. Mustahil ada kitab suci atau kitab yang disusun oleh orang yang bisa seperti ini. Ironisnya ini lahir 14 abad yang lampau. Nggak ada komputer kan pada waktu itu untuk menjumlahkan seperti itu. Maka itu bukunya ini yang paling banyak mengislamkan orang di Amerika. Ayat yang paling pertama Tuhan turunkan surah Al-Alaq 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jumlah kosakatanya itu 19. Jumlah surahnya surah Al-Alaq itu 19. Ananda semua hafal Quran, coba cek. Naik ke atas qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad dan seterusnya. Persis anak tangga ke-19 berjumpa dengan Iqra bismi rabbik surah Al-Alaq. Dari atas ke bawah amma yatasaalun, abasa dan seterusnya. Persis anak tangga ke-19 berjumpa lagi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jumlah kosakatanya surah Al-Alaq sampai 9 ayat itu bisa dibagi 19. Berapa surah dalam Al-Quran anak-anakku semua? Berapa surah Al-Quran? Dibagi 19, coba yang punya kalkulator. 114 dibagi 19 sama dengan 57. Berapa basmalah dalam Al-Quran anak-anakku semua? 104 tonisnya. Ada satu surah yang tidak, surah At-Taubah. Tapi ada juga satu surah double basmalahnya. Satu di pembukaannya, satu di batang tubuhnya. Surah apa itu? Siapa yang tahu? Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada basmalahnya surah At-Taubah, maka jumlah basmalah itu 115 menjadi tidak bisa dibagi 19. Jumlah hurufnya bismillahirrahmanirrahim itu 19. Kalau dalam huruf dalam bahasa Arab itu termasuk tasdidnya, matnya itu huruf juga. Coba dihitung 19 dan seterusnya. Satu buku itu. Pernyataan-pernyataan sains dalam Quran itu dahsyat. 3/4 isinya Quran itu adalah kisah-kisah Nabi. Kisah Sul Anbiya. Selama ini kita jarang baca buku kisah-kisah kan. Itu kan kisah yang paling panjang Nabi Yusuf, enggak ada relevansinya. Tapi para saintis modern sekarang Bapak Ibu justru menggarap ayat-ayat kisah Sul Quran 3/4 itu. Yang paling sering kita baca, tafsirkan, kita bahas tafsir ahkam. Itu tidak lebih dari 500 ayat. Padahal jumlah ayatnya Quran 6.666 ayat. Yang paling sering ditafsirkan oleh ulama kita 500 ayat. Itu menurut penelitian Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf. Tapi ilmuwan barat ini menemukan sesuatu yang aneh. Ya, contohnya wa min ayatihi an khalaqalakumul barqa khaufan wa tama'an. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu ialah menciptakan al-barq. Al-barq itu artinya apa ya? Kilat.
Anak-anakku pernah lihat kilat di langit nggak? Itu al-barq. Ya. Kenapa kilat dalam Al-Quran itu disebutkan khauf, ada yang mengkhawatirkan dari kilat itu. Tapi kata berikutnya watama'an, ada yang menjanjikan harapan-harapan kita di situ. Ditemukan oleh ahli biologi Amerika Serikat ya. Ternyata kilat itu apa artinya khauf? Kalau terjadi kilat di angkasa Bapak Ibu, maka itu akan terjadi penetasan larva. Apa itu larva? Telur hama. Nah kalau yang menetas proses kilat itu, yang lahir adalah larva betina. Sehingga pembiakannya itu lebih hebat. Laron-laron yang berterbangan itu, yang mungkin di sini juga pernah melihat laron kan? Itu pembiakannya karena proses kilat. Dalam tempo semalam bisa memenuhi ruangan. Subhanallah. Padi yang menguning bisa diserang oleh hama ureng. Itu proses kilat. Larva-larva itu menetaskan, menjadilah pembiakannya sangat dahsyat. Tapi juga ada watama'an, ada harapan-harapan kita dari kilat itu. Kalau terjadi kilat, itu terjadi proses nitrifikasi. Yang dulu dari SMA ya, jurusan eksakta, itu ada nitrification process itu ya. Itu enak Bapak Ibu. Saya walaupun jurusan tafsir, tapi pernah lama menjadi guru IPA di pesantren. Jadi saya pernah menjadi ketua laboratorium MIPA juga. Jadi ilmu-ilmu kimia saya sedikit banyaknya saya tahu. Ya, nitrifikasi itu apa itu nitrit? Nitrit itu ada sesuatu bisa dicerna oleh alam, tapi begitu terjadi kilat, maka itu bisa kembali dicerna oleh alam, tumbuh-tumbuhan kita ini. Jadi Masya Allah. Nah, Amerika sekarang ini bagaimana caranya mengeliminir dampak negatifnya barq? Ya. Tapi bagaimana memproduksi dampak positifnya al-barq? Jadi yang memanfaatkan Al-Qur'an sekarang ini adalah orang barat. Kita hanya konsumen pemikiran orang barat, pada itu dari Al-Qur'an. Konsep pasca panen Nabi Yusuf. Dalam Al-Quran itu, anak-anakku semua hafal itu, surah Yusuf itu. Ya. Nabi Yusuf meramal mimpinya raja. Akan terjadi masa panen yang sangat subur 7 tahun berturut-turut, tapi 7 tahun berikutnya akan terjadi masa paceklik 7 tahun. Maka Allah memberikan satu istilah dalam Al-Quran itu, simpanlah padi-padiannya itu bersama bulirnya. Bulir itu artinya jeraminya. Yerorioloi di kujupanda komengali tahu Bapak Ibu sekalian. Ada kan rakapeng. Jadi diambil dengan jeraminya kan itu. Nah, simpanlah bersama jeraminya. Kata Quran itu kalau 7 tahun akan datang itu masih bisa awet. Teknologi gabah sekarang ini, kita kan sekarang memanen padi itu bukan bersama jeraminya kan? Karena pakai mobil, itu maksimum 2 tahun gabah itu bisa bertahan. Kalau sudah itu membusuk. Dan penelitian membuktikan kalau disimpan bersama jeraminya, itu bisa tahan sampai 7 tahun. Jadi konsep pasca panen Nabi Yusuf, itu ada maknanya buat kita, Fakultas Pertanian itu. Banyak sekali. Ayat-ayat kauniyah sekarang ini menjadi rebutan para ilmuwan barat. Profesor Maurice Bucaille menulis satu buku. Ya, dia seorang biolog. Semua pernyataan biologi dalam Al-Quran sesuai dengan sains. Nah ini ada kasusnya Bapak Ibu sekalian. Ya, salah seorang teroris di antara 9 teroris yang ditangkap itu ya, yang 9 teroris itu mati kan waktu 9/11 di Amerika. Ya, seorang selamat ditangkap oleh CIA. Polisi rahasianya Amerika. Kenapa kok tega melakukan seperti itu? Mempertahankan Quran. Kenapa Quran? Quran yang paling sejati, Quran yang paling hebat. Apa hebatnya? Tidak ada satupun pernyataan Al-Quran bertentangan dengan sains modern. Kata siapa? Itu dia baca bukunya Profesor Maurice Bucaille, seorang mu'allaf dari Perancis.
Akhirnya Asosiasi Ilmu Biologi Amerika membuat satu konsorsium bagaimana bukunya Maurice Bucaille ini di blacklist. Telanjangin dia bahwa ternyata itu penelitiannya nggak benar. Saya tahu persis karena tidak lama setelah 9/11, 6/11 itu Bapak Ibu sekalian, saya di Amerika tugas. Sampai hari ini kesimpulan konsorsium ilmuwan biologi itu untuk melumpuhkan, mengalahkan teorinya Maurice Bucaille itu nggak ada sampai sekarang. Itu artinya apa yang disampaikan oleh Maurice Bucaille itu benar. Akhirnya orang Amerika sekarang ini, apa kata Hillary Clinton, calon presiden Amerika, Islam is the fastest growing religion in the world today. Agama Islam itu adalah agama yang paling tak tertahan lagi di dunia ini. Yang paling cepat berkembang di Amerika, di Eropa adalah agama Islam. Ini yang dimaksud idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Anak-anakku semua, jangan hanya menghafal Quran, tapi fahami kedalaman makna Al-Quran. Apabila Allah menggunakan kata idza, pasti berbeda artinya kalau Al-Quran mengatakan in atau lau. Dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu, in, idza, lau sama-sama berarti jika. Tapi bahasa Quran itu beda. Kalau Al-Quran menggunakan kata idza artinya jika, tapi itu pasti akan terjadi. Sebaliknya kalau Al-Quran mengatakan lau artinya jika, tapi itu mustahil akan terjadi. Kalau Al-Quran mengatakan in artinya juga jika, 50-50, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah ketika ayat ini turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, apabila pertolongan Tuhan telah datang. Nah itu juga aneh tuh. Apabila fi'il madhi digunakan untuk menggambarkan masa akan datang, itu menandakan bahwa pasti kejadian itu akan terjadi. Jadi double takkid di sini, double stressing point. Idza itu pasti akan terjadi, menggunakan fi'il madhi untuk peristiwa yang akan datang, memutlakkan peristiwa itu akan terjadi. Bukan fi'il mudhari. Jadi bentuk present tense yang digunakan untuk menggambarkan future. Itu dalam kaidah ilmu balaghah mutlak pasti terjadi. Maka itu ketika ayat ini turun, sahabat-sahabat Nabi itu sampai ada yang berjoget, tepuk tangan, alhamdulillah. Satu orang saja masuk pada waktu Rasulullah masuk Islam, itu susahnya. Tapi tiba-tiba ada ayat ini mengatakan kalian akan melihat orang itu masuk Islam berduyun-duyun. Termasuk Umar ketawa, alhamdulillah, alhamdulillah segala macam. Kecuali satu orang, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Ya, Umar datang sebel, hai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Kenapa tidak bergembira? Ini kan menggunakan idza dan menggunakan fi'il madhi untuk peristiwa yang akan datang. Ini pasti terjadi kan? Apa jawaban Abu Bakar? Saya menangis. Jangan-jangan ini pertanda bahwa Rasulullah akan meninggalkan kita. Karena sudah sempurna. Ya, selesai tugasnya. Kebetulan ada Rasulullah. Ya Rasulullah, benar enggak apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Apa jawabannya Rasulullah? Ngangguk. Iya. Semua sahabat yang bergembira tadi itu menangis. Dan tidak lama setelah ayat ini turun, Rasulullah wafat. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku terutama, jangan hanya memahami, menghafal Al-Quran ya, tapi kita harus dalami. Maka itu 4 kali Iqra turunkan. Iqra ma'na biqari. Jibril, Iqra ma'na biqari, kata Rasulullah. Saya nggak bisa membaca, kata Nabi. Iqra bismi rabbik. Masih ada Iqra 1. Iqra wa rabbukal akram. Jadi 4 kali Iqra tuh Bapak Ibu. Harus kita artikan 4 Iqra ini apa artinya.
Tidak mungkin ada ikra tanpa arti. Tidak ada ayat yang redundant. Apa itu redundant dalam bahasa Indonesianya ya? Redundant itu berlebih-lebihan kata, atau tidak ekonomi kata. Nggak ada yang mubazir kata gitu. Nah ditemukan ikra yang pertama itu adalah membaca secara harfiah Al-Quran. Anak-anakku yang hafal Quran tadi itu ikra pertama loh. Baru pertama. Nanti bisa disebut ikra yang kedua kalau tahu artinya, faham maknanya. Ya. Nanti bisa disebut ikra yang ketiga, ikra rabbukal akram itu kalau mampu menghayati apa artinya. Nanti bisa disebut ikra yang keempat, iqra rabbukal akram kalau mampu menjiwai verstahen bahasa Belandanya apa itu? Memahami apa dibalik rahasia itu, sirrul asrar itu. Jadi contohnya Bapak Ibu, anak-anakku semua, apa ya? Di situ ada pohon kelapa. Pohon kelapa itu kan, cantik sekali. Apalagi orang bule Bapak Ibu. Di Amerika, di Eropa kan nggak ada pohon kelapa itu. Yuk ada pohon tinggi sekali, tapi ada buahnya enak dimakan. Potret itu. Oh, itu ikra pertama. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian merenungi ikra pertama itu, subhanallah, ternyata pohon kelapa itu ada sapu lidinya, ya, ada sawaknya, apa itu, pembungkus ketupat itu ya, nah, ada santannya, ada cendolnya di situ, ya. Apa dekorasi orang kawin itu ya, daun mudanya itu, ada sabuknya, ada jembatannya, karena jembatan darurat itu biasanya kan pohon kelapanya dipotong dibikin jembatan darurat. Dari ujung ke ujung pohon kelapa itu semuanya berguna. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Nah kalau sudah paham itu baru ikra kedua. Kalau ikra yang ketiga, yang menanam pohon kelapa itu adalah nenek saya atau bapak saya. Saya masih ingat bapak saya waktu menanam pohon kelapa depan rumah ini, batuk-batuk, gitu. Dia nggak sempat memakan buah kelapanya, aku yang memakan enaknya buah kelapa itu. Setiap kali dia melihat pohon kelapa itu, yang kebayang itu bapaknya. Itu membaca dengan kecerdasan emosi. Ya. Bacalah Quran dengan kekuatan emosi. Maka itu kalau Ramadan itu Bapak Ibu, gampang kita khataman Quran karena emosi yang terlibat. Tapi di luar Ramadan, satu halaman saja capek. Jadi lain. Kalau emosi yang berbahasa, beda itu. Oke. Terima kasih. Ada gambar. Hei, kok kenapa lihat gambar itu? Itu kan gambar ompong, keriput, ubanan. Itu dong gambar itu kan artis menggairahkan. Dia tetap terpanah melihat gambar ini. Kenapa itu yang dilihat? Bukannya menggerakkan. Ini adalah orang yang tidak pernah mengatakan tidak terhadap saya. Ini adalah almarhumah ibunda saya. Tidak pernah mengatakan no. Daripada ini menggerakkan, hanya 3 bulan dilihat cantik, sesudah itu monster. Nah, itu ikra yang ketiga. Nah ikra yang keempat Bapak Ibu sekalian, ini yang sangat penting. Ya Allah, siapa sih sebetulnya engkau tahu? Ya. Selalu menggairahkan aku. Diingat ayat fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu. Ketika dia melihat pohon kelapa itu dengan ikra keempat, dia tidak melihat lagi pohon kelapa itu, tapi dia melihat wajah Tuhan. Nah, ketika dia melihat langit, dia melihat Asmaul Husna, Al-Ali, Maha Tinggi. Ketika dia melihat
hamparan laut tak bertepi. Dia melihat Al-Wasi, Asmaul Husna di situ, maha luas tak bertepi. Ketika dia melihat kembang yang cantik, dia bayangkan Asmaul Husna, Al-Jamal, maha indah. Ketika dia melihat besi, Al-Qawi, aku melihat kemahakuatannya Allah. Ketika dia menyentuh air, aku melihat kelembutannya Allah, Al-Latif, Allah di situ. Jadi semua yang ada ini adalah Asmaul Husna. Siapa itu Asmaul Husna? Tidak lain adalah nama Allah. Itu baru Iqra yang keempat. Anak-anakku semua, jangan berhenti hanya di Iqra pertama. Sekalipun ananda kalian semuanya tadi ini hafal 30 juz, itu baru Iqra pertama. Lanjutkan ke Iqra kedua, Iqra ketiga, Iqra keempat. Sulit memang. Maka itu carilah perguruan tinggi yang bisa mengantarkan untuk mencapai Iqra yang keempat. Inilah harapan kami Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan lain nanti kita akan lanjutkan. Selamat kepada para pengurus Asadiyah di Kalimantan Timur ini. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya yang sejuk ibu kota kita yang akan datang. Terima kasih semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.